Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi alama biqalam wa alamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidil arabi wa azam. Wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman wa zukna fahman wa za'ana minas shalihin. Hadrata muhtaramat summa ila hadrati kiram. Jami'u asyatijah wal muhtaram ummahatul musallina allazi yahduruna fi majlis ta'lim ihsan ya. Sadaqallahu nuran wa ihsanan. Pertemuan kali ini insya Allah kita kupas perkawis keutamaan mendidik anak ya, penting bagi ibu-ibu ya. Jantan ayuhal ummahat, Allah Ta'ala memerintahkan kita sebagai orang tua itu untuk mendidik anak dengan baik dan benar. Caranya harus baik dan benar ya. Allah berfirman dalam At-Tahrim ayat 6, wa qala Allahu Ta'ala ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi memang tegas Allah yang perintahkan supaya kita memelihara keluarga kita ya, dan diri kita itu dari api neraka. Tuh. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membuat anak-anak kita itu supaya menjadi soleh dan soleha. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kalimat Al-Quran ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro itu ya, di sini diceritakan Sayyidina Ali menyampaikan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah adibuhum wa alimuhum ya. Jadi ajari anak kita itu adab dan ajari anak kita itu ilmu agama ya. Kalau dalam bahasa Persia itu mengatakan ada itu bo, ada bo, maujud bahasa Arabnya. Kalau tidak ada itu bi, ya lam maujud. Jadi kalau tidak punya adab biadat. Nah, jadi ketika ada orang yang tidak berakhlak, wajar dikatakan orang itu biadab, nggak kasar Bu. Ya, karena itu bahasa Persia. Cek orang Sunda mah rada kasarnya, gitu. Ya. Gitu. Kemudian waqala Nabi SAW, yang kedua, cara kita membuat anak-anak kita soleh itu la doro wala diroro. Jadi jangan berbuat mudorot dan jangan memudorotkan orang lain. Ya. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani, ya, orang tua itu dalam tafsir hadis ini tidak boleh memudorotkan diri sendiri dan tidak boleh memudorotkan keluarganya. Ini peran orang tua penting Bu. Seperti misalnya seorang bapak. Seorang bapak itu jangan pernah merokok di depan anak. Pertama tuh. Yang kedua, bapak dan ibu itu jangan pernah berantem marah-marah di depan anak. Ya, jadi kalau mau berantem itu masuk ke kamar Bu. Rek guling-gulingan mah enggak.
di kamar dikunci gitu ya. Kalau di depan anak tuh kita harus tetap menampilkan akhlak yang baik gitu. Jadi karena itu akan melekat kepada anak ya. Nah, kemudian yang ketiga harus selalu berdoa kepada Allah ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, man yahdillahu fahuwal muhtadi gitu. Jadi siapa yang diberi petunjuk sama Allah, maka dia yang mendapat hidayah, yang mendapat petunjuk ya. Wa man yudlil faulaika humul khasirun gitu. Dan siapa yang disesatkan ke Allah, maka orang-orang itulah orang-orang yang merugi. Jadi ibu jangan kurang-kurang mendoakan anak gitu ya. Karena harus gitu, nggak bisa kita sekarang banyak Bu orang yang menyekolahkan anaknya itu dengan biaya sekolah yang mahal-mahal Bu. Karena dia yakin sekolah ini punya guru-guru yang berkualitas internasional, ya, mahal sekali. Ada yang biayanya berapa gitu, nggak masuk akal cek saya mahnya gitu. Tapi di rumahnya orang tuanya tara ngaduakeun, tara masihan contoh, anger we, ya. Contoh kemarin di TV itu anaknya itu sekolahnya mahal Bu. Terus akhirnya di sekolahnya itu malah melakukan perundungan tuh apa namanya? Bully. Ya, sampai akhirnya dikeluarin Bu. Padahal sekolah anaknya mahal itu, ya. Yang anak artis ya. Ya, jadi rumah itu gini kalau ibu perkirakan ya, anak kita itu di sekolah tuh paling cuma berapa jam Bu. Ya, gitu. Maksimal cuma berapa jam sih, dari jam 7 sampai jam 4 lah gitu. Sisanya kan di rumah. Saya ini Bu, punten-punten ya, dengan cucu saya ini saya hati-hati Bu. Saya nggak berani bicara agak salah sedikit. Nyetel wayang aja sama Bu Haji dimarahin. Depan cucu, benar. Karena wayang itu kan bahasanya suka kasar ya. Sama Bu Haji itu dimarahin saya, jangan Pak, ya al cina. Oh iya, matiin sama saya gitu. Sieun naon, sieun napol gitu ya. Sieun nurutan. Saidina Hasan itu Bu, Saidina Zainal Abidin, putrana Saidina Hasan. Itu ketika Saidina Hasan dicaci maki oleh orang-orang Irak waktu itu ya, orang-orang pendukung Muawiyah, itu Zainal Abidin itu ke bapaknya itu protes. Abi kok diem aja gitu, kenapa nggak dibales? Ya kan Abi itu dicaci maki, diomelin, dimarahin, kok nggak dibales? Saidina Hasan jawab ke Zainal Abidin itu, karena Abi bingung katanya, nggak pernah ada kepikiran atau ada di dalam otak kata-kata yang kasar, sehingga dia nggak bisa mengucapkan kata-kata kasar Bu. Makanya dia hanya diem aja gitu. Ya, itu hasil didikannya Saidina Ali. Gitu. Nah orang kalau yang pendidikan akhlaknya baik kelihatan Bu. Di luar itu kelihatan, cerminan anak kita itu kelihatan gitu ya. Terutama dari cara anak kita ngobrol aja itu kelihatan gitu ya. Makanya harus jaga benar gitu dalam rumah tangga kita itu. Karena ingat, baiti janati gitu. Jalan ke surga kita ada di rumah kita ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu, kenapa orang tua itu harus selalu berdoa kepada Allah? Karena di antara doa yang istajab, doa yang mustajab itu adalah doanya orang tua untuk anaknya ya. Salasu da'watin mustajabatun la syakka fihinna da'watun gitu. Ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi. Pertama al-walidi ya, doanya orang tua kepada anak. Wa da'watul musafiri, doanya orang-orang yang musafir. Yang ketiga wa da'watul madlumi, orang-orang yang terzalimi ya. Nah, kemudian yang kelima, orang tua itu harus selalu memberi contoh ibadah yang baik. Ini dicontohkan oleh para orang-orang tua dulu ya. Rasulullah, para sahabat, para tabi'in ya, tabi'in. Nah, ini Said bin Al-Musayyib itu beliau pernah berkata kepada anaknya gini Bu.
La azidana fi sholati min ajlika gitu. Jadi aku itu wahai anakku selalu menambah sholatku ini karena kamu. Jadi ada orang tua dulu itu yang menambah ibadahnya karena anak. Jadi misalnya begini, bukan berarti kita nggak ikhlas kepada Allah, ini juga kan karena Allah ya. Gitu, karena hambanya Allah, kepentingan hambanya Allah. Jadi kalau misalnya orang tua ini ingin anak kita itu jadi ahli ibadah, bukan hanya memerintah tapi dia mencontohkan kepada anak. Gitu, ya. Misalnya biasanya nggak tahajud, hari diharapkan anak mah tahajud. Ya. Nggak sholat sunat, kalau ada anak mah sholat sunat misalnya gitu. Tapi itu menjadi apa namanya? Menjadi motivasi kepada anak supaya dia mau meningkatkan ibadah gitu, ya. Gitu, Ibu. Nah, kemudian ada satu perkara yaitu dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata gini, "Mamin mu'minin ya ya'mutu ila hafidhahullahu fi aqibihi wa aqibihi gitu. Setiap orang mukmin yang meninggal dunia dalam keadaan taat kepada Allah, ya. Allah itu akan menjamin keturunannya itu dalam pengawasan Allah. Ya, dan dalam apa namanya? Pendidikan Allah. Itu, Bu. Jadi usahakan biar bagaimanapun pada saat akhir-akhir kita menjelang kematian itu dalam keadaan taat kepada Allah, ya. Karena kan kita di alam akhirat tuh kita juga nggak mau, Bu, melihat anak-anak kita, keturunan kita, nauzubillah ya, summa nauzubillah, keturunan kita balangsak tuh kan kita nggak mau, gitu. Makanya usahakan. Nah, cuma persoalannya kan kita nggak tahu sampai kapan umur kita, ya. Jadi caranya ya setiap waktu harus taat kepada Allah, ya. Kemudian berdoa supaya kita meninggal itu dalam keadaan taat kepada Allah. Ya. Amin ya Allah yang mulia. Itu, Bu. Karena banyak, Bu, nggak sedikit putra-putra ulama besar boro-boro seperti bapaknya, ya, gitu, bahkan menjelekkan nama orang tua lah, ya. Banyak juga orang yang agul ku payung butut tapi ku omongan wungkul, ngaku-ngaku turunan iya turunan itu, akhlak nama ente juga kolotna kan, gitu ya, nauzubillah tsumma nauzubillah, gitu. Nah, kemudian juga ibu-ibu sekalian, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, siapa yang punya anak perempuan 2? Ada yang punya anak perempuan 2 nggak? Nah, alhamdulillah. Pokoknya minimal 2. Kalau punya anak perempuan 2, ya, ini kata Rasulullah SAW, beliau bersabda begini, man ala jariyataini hatta tablugho, ya, ja'a yaumal qiyamati. Siapa yang mendidik 2 anak perempuannya sampai dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat itu, ke akhirat itu, ana wa huwa, kata Rasulullah, saya dan dia itu wadoma asabi'ahu, gini, ya, seperti jari tengah dengan jari telunjuk yang menempel. Jadi ketika kita nanti berhasil mendidik anak-anak perempuan kita sampai ke pernikahan, ya, selamat tanpa ada cacat, insya Allah, amin. Kemudian kita akan di surganya itu nanti berdekatan dengan Rasulullah, Bu. Ya, maka wanti-wanti tuh kalau punya anak perempuan, jagain. Udahlah, nggak usah hayang keren-keren pesantren kan, lah. Ya, kalau punya anak perempuan mah udah gitu, jangan salah pilih pesantren kan wae gitu. Dan di rumah mah belum tentu kita kuat ngebangunin sholat subuh, ya. Gitu, mending di pesantren kan anak perempuan mah. Ngeri, Bu, anak perempuan mah. Aduh.
ya banyak yang masalah terutama saya lihat di TV itu dia, aduh, lihat anak-anak sekarang itu karunya gitu ya, kumaha kolotna gitu ya. Nah sekarang kita kupas kitab Tanbihul Qaul Hasid ya. Babul hadiyu wasalasuna fi fadolati tarbiyatul aulada. Jadi ini bab 31 tentang keutamaan membesarkan anak ya, mendidik anak, tarbiyatul aulada, mendidik anak. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam manahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin gitu. Orang tua itu tidak memberi kepada anaknya sesuatu yang lebih baik daripada adab. Gitu. Jadi pertama adab, ya itu. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan la ayu adabar rajulu waladahu khairul lahu min ayatasaddaqo bisoin gitu. Jadi mendidik anak itu ya lebih baik pahalanya itu daripada sedekah. Jadi mendidik anak adab, perkara adab itu lebih baik pahalanya daripada sedekah gitu, ya. Jadi kita kalau nggak punya sesuatu yang untuk disedekahkan, didiklah anak perkara adab, karena sama itu Bu, ya. Terus jangan ya harta ya ulah disedekahkan, mending kan ngadidik anak. Ulah gitu oge gitunya. Gitu. Tapi ini artinya maknanya adalah supaya kita mau mendidik adab terhadap anak, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum wa ahsanu adahum gitu. Adabahum ya. Muliakan anak-anak kalian dan baguskanlah adab kalian. Jadi di sini Rasulullah menyampaikan bahwa cara kita memuliakan anak kita itu faktanya, bukti konkretnya adalah dengan cara mengajarkan adab kepada anak kita gitu ya. Man ayurgima hasidahu falyu'adib waladahu gitu. Jadi siapa yang ingin menghinakan orang yang dengki kepada dia, orang yang suka hasut kepada kita misalnya ya. Jadi ini kata Rasul gini, makna hadis ini tuh. Kalau kita ingin membuat orang-orang lain itu yang suka hasut, suka hasad, suka dengki kepada kita itu, ya, supaya orang itu terhina oleh kita itu, caranya dengan adib waladahu, dengan mengajarkan adab kepada anak, ya. Jadi artinya gini Bu, kita nggak perlu membalas orang-orang yang dengki, orang yang suka menggibah kita, ya, menghasut kita, nggak usah dibalas, biarin aja. Nanti dia akan terhina sendiri ketika melihat anak-anak kita baik, benar tak? Ya, dia juga bingung mau menghasut gimana. Wah si Fulan ini orangnya brengsek ya, tapi orang lain melihat buktinya anak-anaknya baik, ya. Karena nggak mungkin orang yang berkarakter buruk, orang yang punya sifat buruk, punya kelakuan buruk kalau keluarganya baik. Itu aja ukurannya gitu, ya. Tapi walaupun dia seorang ulama besar seperti apapun, ketika keluarganya buruk, anak-anaknya menampilkan adab yang buruk, pasti jadi omongan orang. Ya. Di belakang itu jadi omongan orang. Wah, hayang ge ulama tapi gitu kieu kan suka gitu ya. Gitu. Jadi ya itulah. Jadi di sini Rasulullah menyampaikan bahwa kalau kita mau hidup nyaman, jauh dari hasad-hasud orang lain, fitnah gibah orang lain, didik anak kita. Ketika keluarga kita baik, anak kita adabnya baik, semua juga mental gitu. Ya, nggak akan orang nggak akan punya bahan gitu.
nggak akan punya bahan untuk menghina kita. Malah dia yang memfitnah kita, menggibah kita, menghasut-hasut kita, malah dia yang terhina gitu. Ya. Gitu ibu-ibu sekalian. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan anadaru ila wajhil auladi bisyukrin gitu. Memandang wajah anaknya dengan perasaan syukur itu ya seperti kanadori ila wajhi nabihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi gini Bu, ya. Ketika lihat anak-anak kita sedang tidur, ya, kita itu biasakan memandang wajah anak kita sambil mendoakan anak. Gitu. Ini makna hadis ini. Jadi kalau anak lagi tidur tuh ciumin aja Bu, nggak apa-apa. Ciumin aja, nggak usah takut bangun. Gitu. Daku nyamuknya ente bangun, ya. Ciumin aja terus sambil didoakan. Gitu. Ya. Maka itu pahalanya bagi ibu itu lebih mulia daripada ibu memandang wajah Rasul. Bukan lebih mulia di sini seperti kak itu seperti gitu ya. Jadi derajatnya itu bukan lebih mulia tapi seperti nadori ila wajhi nabi gitu ya. Wa qala aidan akrimu auladakum fa inna karamatal auladi sitrun minan nari gitu. Muliakanlah anak-anak kalian karena sesungguhnya memuliakan anak-anak itu penghalang dari api neraka. Jadi kalau ibu-ibu mau selamat dari neraka, muliakan anak-anak. Caranya tadi memuliakan adalah dengan mendidik agama dan adab. Ya, gitu Bu. Karena nalar logikanya gini, kalau anak-anak kita adabnya baik, agamanya baik, ya kita pasti akan tertolong di akhirat. Gitu. Ya. Al-awaladu khirzum minan nar. Anak-anak itu adalah pelindung dari api neraka, wal aklu ma'hum baro'atun minan nari gitu. Makan bersama mereka membebaskan dari api neraka. Ya. Wa karamatuhum jawazun ala siroti gitu, memuliakan mereka, memudahkan lewat jembatan sirotol mustaqim. Nah, jadi biasakan Bu ajak anak-anak kita untuk berjemaah dengan kita, sambil kita mengajarkan adab cara makan, gitu, ya. Jangan kasih makan, mak lapar, sok sorangan, ulah gitu. Ya, ajak sama kita sambil kita mengajarkan adab cara makan. Gitu ya. Nah ini sama dengan memuliakan anak dan menyelamatkan kita dari jembatan siratal mustaqim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu gitu. Muliakanlah anak-anak kalian karena sesungguhnya barang siapa yang memuliakan anak-anaknya akramahullahu fil jannati. Allah akan memuliakan dia di dalam surga. Jadi selain dimudahkan masuk ke dalam surga, Allah akan muliakan di dalam surga. Gitu. Ya, amin. Gampang Bu ya masuk surga ya, gampang. Mau mulia di masuk surga gampang. Didik anak kita yang benar. Udah gitu aja. Tapi wajib jangan ketinggalan. Jangan tuh kudu salat, nu penting ngadidik anak ulah. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati daro yuqalu laha darul farrah gitu. Jadi sesungguhnya ya di surga itu ada tempat tinggal yang namanya darul farrah. Darul itu kan rumah, farah itu bergembira. Ya, la yadkhuluha ila man farohas sibyana gitu. Suara naon sih eta? Hah? Oh, aya hasub nih. Amal. Bolanan Bu, tenang Bu.
Ulah ruas tenang. Ya. Jadi layat huluha ilaman farohas sibyana, ya. Jadi tidak akan memasuki rumah gembira itu kecuali orang yang membahagiakan anak kecil. Oh iya, nanti semprotannya. Nanti semprotan renyit. Nah, di sadana kitunya. Oh. Kirain teh Yahudi nyerang. Aduh. Sugante Yahudi, oh hasep ka dieu euy. Ya. Bau. Tah. Ya. Iya mah, iya nanti kayak semacam obat nyamuk dicampur-campur gitu nya. Jadi saya ulangi ibu-ibu, ya. Inna ini taukid, sesungguhnya fil jannati daro yuqalu laha darul farah. Jadi Allah itu di surga menyiapkan satu rumah khusus, rumah kegembiraan, disebutnya darul farah, rumah kegembiraan. Rumah di mana di surga itu kan sudah bahagia, sudah gembira. Ada satu rumah yang menyediakan kebahagiaan yang lebih di surga. Kayak apa? Nggak jelas itu, ya. Tapi kita harus iman. Gitu. Ibaratnya kalau kita datang ke satu tempat yang indah itu kan sudah indah, ya. Tapi ada tempat lagi di dalamnya yang lebih indah. Nah, untuk siapa tempat itu? Layat huluha, ya, tidak akan memasukinya tempat itu ila kecuali man farohas sibyana gitu. Kecuali orang-orang yang suka membahagiakan anak kecil, ya. Jadi kalau ibu punya anak kecil atau punya cucu apa, bahagiakan bu, ya. Saya itu saking pengennya punya rumah kegembiraan Darul Farah di surga itu, di kamar saya siapin permen coklat, ya. Panku ibuna sok dicaram, asupkeun ku urang. Gitu, indungna teu meunang Darul Farah, urang meunang akina. Gitu bu. Hah? Oh, budak ayeuna mah loba aturan. Gitu. Tapi ayeuna mah rada longgar, ayeuna mah rada longgar. Karena ku akina sok diculik wae. Ya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan inna fil jannati daro yuqalu laha darul farahi gitu. Ah ini udah, ya. Jadi gitu ibu-ibu sekalian, bagaimana pentingnya kita itu melakukan pendidikan bagi anak, ya. Kemudian menyayangi anak, terutama anak kecil. Nah, bahkan Rasulullah SAW itu pernah begini, ibu-ibu sekalian, ya. Ada seseorang yang soleh, sangat soleh sahabat itu, ya. Terus ditanya oleh Rasulullah, anaknya banyak bu, pernah nggak kamu mencium anak kamu? Nggak pernah, ya. Terus kata Rasulullah, amal kebaikan kamu itu tidak akan mengantarkan kamu ke surga, gitu. Karena nggak pernah mencium anak-anaknya, gitu. Jadi ajarin tuh bu, terutama begini, terutama ya, punten-punten saya sering melihat
orang-orang itu yang tidak bisa menjaga adab dirinya di keluarganya. Ya, misalnya gini, merokok, ongkoh ayah bayi, ya, sebelahnya istrinya gendong bayi, dia asik merokok. Itu kan secara kesehatan juga rusak itu, ya, kena ke paru-paru anak. Kemarin saya waktu kontrol di rumah sakit Harapan Kita itu, ada anak yang usia seberapa bulan? 18 bulan, kedah dioperasi jantung, Bu. Jadi memang kadang orang tua itu nggak sadar, ya, itu bawaan lahir kata dia. Ketika saya tanya ke bapaknya, kenapa Pak ini kok bisa begitu anaknya gitu? Bawaan lahir katanya Pak. Ya, bawaan lahir itu kan berarti dari proses bagaimana dia ibunya merawat janin kan. Nah, merawat janin itu ibunya dipengaruhi juga oleh kelakuan bapaknya. Dia nggak sadar kalau istrinya lagi hamil itu jangan dideketin dengan asap rokok, kan kadang-kadang kita suka, ya. Dan si ibunya itu juga sieun deui ka bapak nanti dicarang. Ya. Pokoknya jaga anak kita itu, karena gini Bu, kalau misalnya sudah ada kerusakan-kerusakan di dalam kelahirannya itu mempengaruhi juga otaknya, ya, mempengaruhi juga pertumbuhannya. Itu kemarin saya kaget Bu, ada orang di rumah sakit tuh beli obat paru. Obat paru itu kan paling besar penyebab paru itu apa? Rokok Bu ya. Satu butirnya berapa Bu? 600.000 per butir. 600.000 lebih. 600.000 berapa gitu. Nah ulang saya teh. Obat paru-paru cuma supaya bisa ngeluarin cairan dari paru-paru, per butirnya 600.000, sedangkan sehari harus 3 kali. Sabaraha duitna eta? Ya, mau bisa nyandung. nyandung deh, ulah. Gitu Bu, ya. Jadi penting Bu ya, jadi kita itu benar-benar harus mempertimbangkan bagaimana kita merawat lingkungan rumah kita. Saya dulu ketika masih merokok, sini saya nggak berani Bu. Ketika saya masih merokok, saya itu nggak pernah merokok di mobil, nggak pernah merokok di dalam rumah, ya, dan nggak mau merokok kelihatan anak. Kalau kelihatan ibu nama kenal, ya. Itu Bu, jadi ibu bisa ceritakan ini ke suami-suami ibu, tolong jaga lingkungan rumah tangga kita, karena rumah kita itu adalah baiti janati. Itu ya, ibu-ibu sekalian, saya kira hari ini cukup kajian kita. Insya Allah ke depan itu saya ingin cerita masalah kubur. Ya, penting nih Bu, saya mau cerita masalah apa, kejadian apa, suasana bagaimana, apa yang kita ketemu siapa di alam kubur. Apa yang harus kita bawa, bagaimana cara selamat di alam kubur. Ya, karena di alam kubur itu 1 detik sama dengan 48 jam. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ya. Jadi kalau udah kesiksa di alam kubur itu, nauzubillah, summa nauzubillah, nggak ada pintu keluar. Ya. Jadi ibu-ibu tolong pertemuan berikut hadir. Kita akan cerita. Doakan saya supaya sehat. Ya. Saya akan cerita masalah kubur. Amin. Ya. Hah? Ibu minta ke Allah. Wallahul musta'in ala kulli halin. Ya. Duh, saya jadi suka lupa begini. Ya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.